ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله وبعد. Kita melanjutkan tipuan iblis terhadap para ahli ibadah. Terhadap para penguasa sudah selesai, ada 12 cara. Sekarang kita masuk terhadap ahli ibadah. Maksudnya ahli ibadah yang tidak berilmu. Jadi antum jangan membayangkan ahli ibadah di sini Abu Darda, Abdullah bin Amr bin As, Ibnu Umar. Ini sahabat-sahabat yang luar biasa ibadahnya. Masuk di sini enggak. Kan mereka ahli ibadah tapi berilmu. Gitu. Kalau yang dimaksud di sini ahli ibadah tapi tidak berilmu. Jadi ibadah, semangat sekali ibadah tapi tanpa ilmu sama sekali. Ya. Ini yang dimaksud oleh beliau. Ya. Kalau Ibnu Umar, Abu Darda, Abdullah bin Amr bin As, betul mereka ahli ibadah tapi berilmu, sangat berilmu, ya. Maka mereka bertiga itu tidak masuk di sini. Yang masuk di sini torekot sufiyah, torekot sufiyah yang luar biasa ibadahnya tapi tanpa ilmu sama sekali. Ya. Kemarin sudah kita baca tulisan beliau bahwa annal babal a'zam, pintu terbesar, pintu terluas, pintu yang paling mudah dimasuki oleh iblis untuk menggoda manusia, menipu manusia adalah al-jahlu, kebodohan. Jadi bukan kemaksiatan, bukan pezina, bukan penjudi, bukan pelacur, bukan koruptor, bukan. Mereka ini jelas disukai oleh iblis. Tapi yang ditipu oleh iblis adalah justru ahli ibadah yang bodoh. Fahuwa yadkhulu minhu 'ala al-juhali bi aman. Iblis itu bisa masuk kepada orang-orang jahil, orang-orang bodoh dengan aman. Baca ini 1000 kali, baca ini 4444 kali, lakukan sholat ini, lakukan puasa ini, semuanya tanpa ilmu sama sekali. Yang dhaif, yang maudhu, yang la aslalahu, tidak berdasarkan hadis sahih. Ini yang dimasuki oleh iblis. Habis itu apa? Bangga, bahagia, senang. Ada rasa bahagia, ada rasa kangen, ya, udah lama kan, kangen ingin melakukan itu, padahal bid'ah. Antum tahu tarhim? Tahu kali ya. Nah, banyak saudara-saudara kita itu ketika meninggalkan kampung halamannya, merantau di Jakarta misalnya, di kota besar atau di mana, nah, mendengar itu kangen. Padahal jelas itu bid'ah, syirik. Ya, menyebut-nyebut nama Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik, sampai di sini nggak masalah, ya. Alaiknya nih yang bermasalah.
ya Rasulullah, dan seterusnya, menyebut-nyebut dan memuji beliau. Padahal memuji beliau boleh, tapi beliau sebagai ghaib, bukan mukhatab. Ya. Orang bicara itu ya, orang pertama kan al-mutakallim, orang kedua kan mukhatab, orang ketiga ghaib. Ya. Nah, beliau sebagai orang ketiga kita puji-puji boleh. Antum harus tahu ya, bahwa Rasulullah itu nggak suka seperti ini. Rasulullah itu beliau begini, disanjung, dipuji. Nah, ini boleh. Seperti seorang penceramah memuji-muji Nabi di hadapan jamaahnya, boleh, dengan pujian yang benar, tidak gulu. Ya. Yang tidak boleh memuji Rasulullah sebagai mukhatab, seolah kita sedang berbicara dengan Rasulullah. Itu yang banyak terjadi. Ya Rasul, engkaulah manusia termulia. Manusia termulia betul, tapi ketika sanjungan itu beliau kita jadikan sebagai mukhatab, nah itu yang haram, bisa syirik. Kan beliau tidak ada di hadapan kita. Tidak boleh kita mengajak beliau berbicara. Nah, itu yang banyak terjadi di salawat-salawat itu. Ya Rasul, engkaulah begini, ya Rasul, engkaulah begini. Apalagi pujian yang melampaui batas, seperti anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Ini jelas udah mengajak beliau berbicara salah, ditambah pujian itu melampaui batas. Jelas ini ya. Wa ammal alimu fala yadkhulu alaihi. Adapun orang yang berilmu, iblis, setan tidak bisa masuk kecuali apa kemarin? Nah, kecuali musaraqatan, nyuri-nyuri, nyolong-nyolong. Kapan lengah, kapan nggak sadar, itu pasti. Tidak ada manusia tidak pernah lengah. Tidak ada manusia sadar terus nggak pernah berbuat salah, nggak ada. Justru kalau manusia semuanya seperti itu, nggak ada yang berbuat salah, kan ada hadisnya tuh. Seandainya seluruh manusia di muka bumi hari ini nggak ada yang berbuat dosa, maka Allah akan ganti dengan generasi yang berbuat dosa lalu bertaubat. Karena Allah senang sekali ketika ada orang yang bertaubat. Kalau nggak ada yang salah kan nggak ada yang bertaubat. Allah justru tidak suka. Ya. Nah, ini iblis bisa masuk kepada orang yang berilmu, nyuri-nyuri, nyolong-nyolong, sembunyi-sembunyi. Beda dengan orang jahil. Dengan nyaman, dengan tenang, dengan leluasa, mudah menipu. وقد لبس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمه. Iblis itu menipu para ahli ibadah itu disebabkan sedikitnya ilmu mereka. Ilmu sedikit sekali. Adapun ahli ibadah yang berilmu, ya tentu tidak. Tentu tidak bisa ditipu. Ya, seperti tiga sahabat yang terkenal sebagai abid itu ya. Ulama-ulama lain seperti Imam Ahmad luar biasa ya ibadahnya. Lianna jumhurahum yashtagilu bit-ta'abbud wa lam yuhkim al-ilma. Karena umumnya ahli ibadah itu sibuk dengan ibadah, kurang tertarik dengan ilmu.
dunia ibadah, kurang tertarik dengan ilmu. Padahal mana yang lebih disukai oleh Allah? Ahli ilmu apa ahli ibadah? Jelas ahli ilmu. Ya. Perumpamaannya seperti apa? Seperti keutamaanku, kata Nabi, kafadli ala adna min ummati, dibanding dengan umatku yang paling rendah. Jauh sekali, jauh sekali. Beliau manusia termulia di muka bumi, dibanding dengan umat beliau, tapi bukan kafir ya, tetap muslim umat beliau, tapi yang paling rendah. Sejelek-jelek kita, insya Allah mudah-mudahan kita bukan umat beliau yang paling rendah. Ini yang paling rendah, entah siapa namanya. Ya mungkin jarang sholat, mungkin jarang puasa Ramadan, mungkin banyak berzina, minum khamar, berjudi, paling rendah, ya kan? Tapi masih umat beliau, masih muslim, masih mukmin, masih ada harapan masuk surga. Itu perbandingannya kan jauh sekali. Di tengah-tengahnya ini ada sahabat, ada tabi'in, atba'ut tabi'in, ada a'immatul arba'ah, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada kita semua. Kan jauh sekali. Nah, itu kira-kira orang yang berilmu itu dibanding dengan ahli ibadah, jauh sekali perbandingan. Seperti perbandingan antara Rasulullah dengan umat beliau yang paling rendah. Maka kalau dikatakan perbandingannya seperti anak SD dengan dosen, masih terlalu dekat. Anak SD dengan profesor doktor masih terlalu dekat. Bahkan anak TK dengan profesor doktor masih terlalu dekat. Jauh sekali. Kita tidak bisa membayangkan semulia apa Rasulullah SAW. Ya, bayangkan seluruh para nabi, para rasul, derajatnya. Fa awwalu talbisihi alaihim itharuhum at-ta'abbuda 'ala al-'ilmi. Ini awal tipuan. Awal tipuan iblis terhadap mereka ahli ibadah. Apa? Lebih mengutamakan ibadah daripada ilmu. Itharuhum at-ta'abbuda 'ala al-'ilmi, lebih mengutamakan ibadah daripada ilmu. Wal ilmu afdalu minan nawafil, padahal ilmu lebih mulia dari seluruh nawafil. Apa nawafil? Jamak dari nafilah, semua ibadat sunat. Salat sunat, puasa sunat, zikir, wirid, baca Al-Quran, ini kan semua tidak wajib. Kalah dengan ilmu. Fa'arahum anna al-maqsuda min al-ilmi al-amal. Iblis memperlihatkan kepada ahli ibadah, iblis menipu ahli ibadah dengan mengatakan bahwa maksud daripada ilmu adalah untuk diamalkan. Maksud daripada ilmu adalah untuk diamalkan. Buat apa cari ilmu kalau tidak diamalkan? Maka intinya adalah amal. Mereka lupa amal ada dua. Amal jawarih dan amalul qulub. Ini yang besar. Amalul qulub. Amal jawarih, amal anggota badan seperti sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Ada yang lebih besar. Apa? Amalul qulub, amal hati. Amal hati ini nggak bisa diamalkan. Maka kalau yang dimaksud oleh mereka amal adalah sholat, zikir, wirid, baca Al-Quran, amal hati nggak ada di situ. Amal hati nggak kelihatan. Maka Allah lebih menyukai amal hati. Karena amal hati tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah. Amal hati. Apa amal hati? Amal jawarih sudah tadi ya. Salat, puasa, baca Al-Quran, zikir, wirid, jihad, sedekah.
Amal hati, ikhlas. Adakah di antara antum yang tahu saya ikhlas atau tidak? Nggak ada. Nggak ada. Adakah di antara antum yang tahu saya zuhud apa tidak? Nggak ada. Itu amal hati. Zuhud, ikhlas, yakin. Adanya di hati. Tentu tidak bisa diamalkan oleh jawari. Sementara ahli ibadah itu yang dimaksud jawari. Ahli ibadah itu luar biasa ibadahnya, tapi sekedar sholat, baca Al-Quran, zikir, wirid, hatinya kadang kosong gitu. Maka kerap didapati seorang ahli ibadah begitu tertimpa bencana, kelihatan betapa dia tidak berilmu, nampak di situ. Ibadahnya luar biasa, tapi amal hatinya tidak ada, maka terlihat. Sementara si fulan ibadah biasa-biasa saja, tapi dia berilmu, amal hatinya luar biasa. Tertimpa musibah, tertimpa ini, tenang ya, pasrah kepada Allah, tidak ada menggerutu, caci maki, tenang ya, tidak mengeluh. Inni ashku bathi wa huzni ilallah, ucapan Nabi Yakub ketika sedih luar biasa. Anak yang paling beliau cintai, beliau sayangi hilang. Dan lebih menyakitkan, yang menghilangkan adalah kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Dan Nabi Yakub tahu, Nabi Yakub ini bukan tipe ayah yang meledak-ledak, teriak-teriak ya, gebrak meja misalnya, halus. Tipe ayah yang halus. Walaupun beliau tahu Yusuf dizolimi oleh abang-abangnya ini, ketika melapor bahwa Yusuf dimakan serigala, padahal tidak, itu bohong. Baju Yusuf dilumurin darah kambing, agar Nabi Yakub percaya kalau Yusuf betul-betul dimakan serigala. Nabi Yakub tahu, Nabi, ya kan? Dan lebih yakin lagi bahwa anak-anaknya bohong, karena baju Nabi Yusuf yang berlumuran dengan darah itu tidak sobek, masih utuh ya. Itu lupa itu ya, makanya bahayanya bohong itu lupa ya. Afatul kadzib an-nisyan, ada ucapan seperti itu. Bahayanya orang bohong itu lupa. Maka antum kalau bohong jangan sampai lupa ya. Kalau lupa ketahuan itu. Maka hakim-hakim, jaksa kan pinter tuh, nonyok lagi begini jangan biar lupa ya, kelihatan. Kalau yang jujur apa adanya, jawab, ditanya jawab begitu lagi, jawabnya begitu lagi, orang dia nggak ngarang, nggak pakai lupa, nggak pakai mikir, ya kan? Cuman kalau bikin ngarang sendiri skenario supaya diperingan hukumannya, ya dia harus menghafal, kan berat itu. Apalagi IQ-nya tidak bagus ya, daya hafalnya kurang tajam, lupa lagi lah, ketahuan ya. Sampai ada hakim yang bilang udah mikir dulu, ya, biar jawabannya. Saya menunjukkan hakim tahu, hakim kan tidak bodoh. Coba kalau dia jujur apa adanya, dijawab sama lagi, nggak pakai mikir, nggak ada beban. Nah ini saudara-saudara Nabi Yusuf itu lupa, kenapa nggak disobek-sobek dulu bajunya Yusuf. Nah disitulah Nabi Yakub tidak marah meledak-ledak, tapi nyindir halus. Apa? Betapa sadisnya, betapa kejamnya serigala terhadap anakku Yusuf. Tapi betapa sayangnya serigala itu sama bajunya Yusuf.
gitu kan. Ya jadi dibayangkan serigala itu ngelepas dulu bajunya tuh gitu ya kan, sayang sama bajunya. Sama Yusuf nggak sayang, dimakan. Itu sindiran dari beliau kepada anak-anaknya yang kurang ajar itu, abang-abangnya, kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya. Ketika beliau menerima berita seperti itu, sedih sekali. Beliau mengatakan, aku mengadu kesedihanku hanya kepada Allah. Inni asku bathi wa huzni ila Allah. Nah, itu ciri-ciri orang berilmu begitu. Ciri-ciri orang yang memahami amal hati begitu. Beda dengan yang tidak faham amal hati, amalnya jawari saja. Betul, rajin salat sunat, puasa sunat, zikir. Begitu tertimpa musibah dikit, yang menggerutu, yang ngomel, yang mengatakan begini, kurang tambah. Maka bekal yang sangat besar ini, amal hati. Wa ma fahimu minal amali illa amalal jawarih. Orang-orang jahil ini, orang-orang bodoh ini, mereka tidak faham. Dikiranya amal itu ya cuman jawari. Dikiranya amal itu cuman amal anggota badan. Amal hati itu nggak ada. Nah, itulah ciri-ciri orang jahil. Wa ma alimu anna al-amala amalul qalbi. Mereka tidak tahu bahwa justru amal terbesar adalah amal hati tadi, yakin, kemudian ikhlas, qanaah, zuhud. Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi iman. Iman kan amal hati. Iman bukan amal jawari. Iman nggak kelihatan. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul jelas tidak beriman, tapi dia menyembunyikan kekafirannya. Dan Rasul, para sahabat secara umum nggak tahu. Rasul tahu, tapi Rasul tetap menghakimi zahirnya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini zahirnya sholat, baca syahadat sudah, mungkin baca Al-Quran, mungkin hafal beberapa surat dalam Al-Quran, ya, jihad ikut kadang-kadang. Tapi ada kelakuan-kelakuan yang menunjukkan bahwa dia sebetulnya kafir, tapi menampakkan keislaman. Apa istilahnya? Munafik. Munafik. Itu yang tertinggi, iman. Amal hati yang tertinggi adalah iman. Sementara amal jawarih tertinggi, kalau perbuatan sholat, kalau lisan syahadat. Syahadat kan jawari, karena lisan kan. Nah, syahadat tidak sah, kan gitu. Syahadat seseorang tidak sah kalau tidak ada amal hati. Jadi syahadat yang keluar dari mulut dia, aku bersaksi tidak ada sembahan kecuali Allah, aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ucapan ini cuma di mulut, hatinya tidak. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya, dan orang-orang munafik hari ini kalau ada. Neraka apa surga? Neraka. Kekal apa tidak? Kekal. Kafir. Orang munafik adalah kafir, cuman kekafirannya itu ditutupi dengan kemunafikannya itu, ya. Wa amalul qalbi afdalu min amalil jawarih. Ini jelas ya, bahwa amal hati jauh lebih utama, lebih mulia dari amal jawari. Kemudian beliau membawakan ucapan seorang alim, Mutarrif bin Abdullah, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu jauh lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ibadah Allah suka,
cari ilmu lebih suka. Yang disebut-sebut oleh Allah, namanya disebut-sebut oleh Allah di depan para malaikat, itu orang-orang yang sedang ibadah apa yang sedang cari ilmu? Cari ilmu. Sampai Allah, saking perhatiannya Allah terhadap orang-orang yang sedang mencari ilmu, ditanya satu-satu, mereka mau apa gitu. Mereka pingin apa, yang paling mereka takuti apa, gitu ya. Mereka di situ nyari apa, yang mereka lakukan apa, ditanya satu-satu. Dijawab oleh mereka, dijawab oleh para malaikat, yusabbihuna wa yukabbiruna wa yahmaduna. Mereka memuji Engkau ya Allah, mereka mengagungkan Engkau ya Allah, mereka membesarkan Engkau ya Allah. Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat aku? Kok mereka mengagungkan, bertasbih, bertakbir? Tentu malaikat menjawab, tidak. Allah bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka melihat aku? Dijawab oleh malaikat, mereka akan lebih lagi mengagungkan Engkau, mensucikan Engkau, membesarkan Engkau. Apa yang mereka cari? Apa yang mereka inginkan? Allah nanya kepada para malaikat, apa yang mereka inginkan? Yang sedang mencari ilmu itu, para tulab itu, mereka menginginkan apa? Malaikat menjawab. Jawab malaikat apa? Malaikat jawabnya satu jawaban. Malaikat tidak bingung. Yang pojok sana minta apa ya? Yang sebelah sana enggak, ya. Zahirnya kan kebutuhannya lain-lain kan, zahirnya kan. Tapi malaikat dengan yakin, seyakin-yakinnya, para malaikat kan bukan satu. Malaikat yang mencari, mengerumuni majelis ilmu kan bukan satu. Itu satu jawaban ketika ditanya oleh Allah, mereka nyari apa, pengen apa? Dijawab, surga. Malaikat tahu dengan ilmunya bahwa orang-orang yang hadir di majelis ilmu nyari apa kalau bukan surga. Kalau nyari duit, nyari keuntungan, nyari dagangan, ngapain ke majelis ilmu? Nggak akan ketemu. Nyari surga. Ya ilmu doang buat apa kalau akhirnya masuk neraka? Nyari surga. Jadi sangat tidak pantas ya kita hadir di majelis ilmu, kita belajar, kita mengajar, kok yang kita cari bukan surga. Tidak pantas. Yang kita cari surga. Itu malaikat yang mengatakan seperti itu. Maka seandainya ada yang tidak nyari surga, ya keluar dari tulabul ilm dengan riwayat berikutnya ya. Karena Allah bertanya lagi, yang paling mereka takuti apa? Yang paling mereka takuti apa? Dijawab oleh para malaikat, satu, apa? Neraka. Jadi orang-orang yang hadir di majelis ilmu yang paling ditakuti adalah neraka. Bukan miskin, bukan penyakit, bukan dipecat, bukan nganggur, dan seterusnya. Yang paling ditakuti adalah neraka. Ya. Lalu Allah bersumpah, demi keagunganku, demi kebesaranku, aku ampuni mereka. Qad ghafartu dzunubahum. Aku ampuni dosa-dosa mereka. Ya. Maka luar biasa keutamaan para pencari ilmu. Diampuni lagi dosanya, diampuni lagi dosanya, asal kita datang ke majelis ilmu mencari surga, bukan mencari dunia. Ya. Ada yang nyeletuk, ada yang lapor, ya Allah,
ada si fulan, dia datang ke majelis ilmu itu, walaysa minhu, ja'a li hajatin, tapi dia bukan termasuk tulab. Ini menunjukkan bahwa majelis ilmu itu bukan sekali dua kali, tentu berkali-kali, mungkin seminggu sekali, mungkin 2 pekan sekali, mungkin sebulan sekali. Maka malaikat hafal, para malaikat hafal si anu, si anu, si anu. Nah, waktu itu ada bukan pencari ilmu, tapi dia kepaksa datang ke situ. Ja'a li hajatin. Dia datang bukan untuk ilmu, tapi tentang satu hajat. Dia punya hajat, punya keperluan, punya kepentingan, entah apa. Apa jawab Allah? Humul julasa la yasqa jalisuhu. Orang-orang yang ada di majelis ilmu itu kalau punya teman, maksudnya bukan tulab, punya teman tapi bukan tulab, maka temannya itu tidak akan dirugikan oleh para tulab. Tidak akan dirugikan berarti diuntungkan, ya. Maksudnya apa? Nular. Jadi para tulab yang ikhlas, yang baik, yang mencari akhirat, yang jauh dari maksiat, akan menularkan kebaikan itu kepada si fulan yang terpaksa hadir di situ. Maksudnya apa? Orang yang tidak ikhlas, dia terpaksa hadir di majelis ilmu, nggak apa-apa. Beda dengan terpaksa sholat, terpaksa baca Al-Quran, terpaksa sodako, terpaksa jihad, nol, nggak dapat apa-apa. Tapi terpaksa duduk di majelis ilmu, insya Allah tidak nol. Mana dalil tadi? Humul julasa la yasqa jalisuhu. Dia akan ketularan kebaikan teman-temannya itu. Ini ucapan Allah, ya. Kalau penglihatan kita kan ada nasihat. Di dalam majelis ilmu itu ada nasihat, ada peringatan, ada ayat, ada hadis yang disampaikan. Maka yang awalnya dia terpaksa duduk di majelis ilmu karena nggak enak sama mertua misalnya, karena nggak enak diajak sama teman misalnya, lama-lama masuk hidayah, lama-lama sadar, lama-lama malah besok pengen lagi. Itu bukan 1-2, itu bukan 1-2, banyak akhirnya mendapatkan hidayah sunnah. Awalnya gak ikhlas, awalnya bukan karena Allah, tidak ada niat untuk mencari ilmu. Bahkan saya pernah cerita ke antum, ada yang gara-gara kesel sama bininya, apa? Belanja nggak udah, belanja apa aja kesel dia. Akhirnya dia ke masjid, ya. Kebetulan ke Masjid Raya waktu itu, ya. Nah dia kebetulan situ Ahad malam Seninnya, ya kepaksa dengerin, ngaji sampai sekarang. Dan itu bukan 1-2, ya. Ada yang pulang dari zikir berjamaah, mampir sholat maghrib, ada apa ini rame-rame, iseng dengerin, kena, ya. Ini bukan 1-2. Ini yang kita lihat. Ucapan Allah tadi, humul julasa la yasqa jalisuhu. Para tulab itu adalah orang-orang yang menularkan kebaikan kepada yang lain. Maka walaupun di sampingnya itu penjahat, mungkin pemabuk, mungkin pezina, mungkin ahlul bidah, tapi kalau terus berada di situ, insya Allah akan menjadi baik, ya. Oleh karena itu, kalau antum punya kekuasaan, bisa maksa orang, jangan paksa sholat, jangan paksa zikir, jangan paksa baca Al-Quran, jangan paksa jihad, tapi paksalah duduk di majelis ilmu. Paksalah duduk di majelis ilmu, bikin dia tidak hadir di majelis ilmu itu karena nggak enak sama antum sebagai atasan misalnya, sebagai orang tua misalnya,
sebagai abang misalnya gitu. Sebab kalau baca Al-Quran, sedekah dan lain-lain terpaksa kan nol, sia-sia ya, percuma saja. Ada pertanyaan? Satu lagi ucapan Yusuf bin Asbat. Yusuf bin Asbat beliau bawakan, babun minal ilmi tata'allamuhu, satu bab ilmu yang engkau pelajari, entah bab jual beli terlalu besar ya. Jual beli itu bukan bab, tapi apa? Tapi kitab ya. Di dalam Sahih Bukhari itu ada kitab, ada bab. Nah, kitabnya seperti Kitabul Buyu, kitab tentang jual beli, Kitabul Jihad, kitab tentang jihad, bukan bab. Bab lebih kecil lagi ya. Bab tentang jual beli dua harga misalnya, itu lebih kecil lagi. Nah, satu bab yang engkau pelajari dalam ilmu itu lebih baik daripada min sab'ina ghuzatan, daripada 70 apa? Perang. Ghoza yakzu, ghuzwatan atau ghuzatan, perang, jihad. Luar biasa. Tentu jihad yang tanpa ilmu ya. Padahal jihad luar biasa. Menurut Yusuf bin Asbat, kalah dengan satu bab ilmu. Kayak apa ya? Kalau bagaimana kalau 2 bab? Bagaimana kalau 5 bab? Bagaimana satu kitab? Ya. Maka kalau kita semangat ibadah, kita harus lebih semangat lagi mencari ilmu. Ya, pertanyaan?